Iya, baru aja nongol ini ya Mac Mini terbaru yaitu Mac Mini M2 sama Mac Mini M2 Pro. Aku rencana pengen ganti ke Mac Mini M2 Pro tapi duitnya belum nyanda ya. Nabung dulu ya. Ya ditunggu ini ya Super Thanks-nya ya. Aku udah nge-YouTube selama dari tahun 2013 belum pernah dapet Super Thanks. Buset ya. Daripada aku mandi lumpur kan malu-maluin ya. Dan di video ini aku mau cerita pengalamanku pakai si Mac Mini M1 selama 6 bulan terakhir ya. Ini jadi andalanku buat kerja ya, bikin video-video YouTube yang kalian tonton di channel Bang Review sama di channel Pengabdi Apple. Jadi seperti yang kalian tahu, urusan ngedit video YouTube sama kerjaan-kerjaan lainnya aku selalu ngandelin si Mac Mini-ku, si Mac Mini M1. Nah, dia ini rilisnya tahun 2020 bulan November ya nggak salah ya. Ya bener ya. Dan aku beli doi tahun 2021 bulan Juli. Jadi kalau dihitung ya udah 6 bulan pemakaian. Sebelumnya kan aku pakai ini ya, si MacBook Pro 2019 15 inch ya. Yang speknya tinggi itu ya. Tinggi di zamannya sih ya. Tapi kalau di-compare sama si doi Mac Mini M1, nyata si chipsetnya ini lebih superior ya. Aku udah pernah bikin videonya, udah aku versusin secara cukup detail ya, benchmark ini itu segala macam. Silahkan ditonton videonya aja kalau pengen tahu detailnya lebih lanjut. Anyway, jadi 6 bulan berlalu bersama si doi, ternyata aku betah ya kerja pakai si Mac Mini M1. Jadi apa aja yang bikin betah dari PC mungil ini, langsung aku ceritain. Sekedar info untuk perangkat pendukung yang lainnya, jadi aku pakai monitornya ini pakai AOC ya, AOC seri ini ya. Waktu itu pernah aku review juga ya monitornya ya, silahkan dicek aja, ada di channelnya Pengabdi Apple ya. Intinya monitornya murah, good value, terus kapabilitasnya juga lumayan ya. Harganya cuma 3 jutaan loh ya. Ada USB-C multifungsi ya, USB-C-nya bisa dipakai buat transfer data, buat display, buat ngecas, buat ini itu segala macam. Dipakai buat ngedit video juga cukup mumpuni untuk standarku. Jadi color akurasinya ya lumayan lah. Ada mode sRGB yang bisa diaktifin bila butuh akurasi warna yang cenderung lebih akurat. Habis itu keyboardnya aku pakai keyboard ini ya, Logitech yang warna putih itu ya. Jadi andalanku, keyboard wireless pastinya ya. Habis itu trackpadnya pakai Magic Trackpadnya Apple yang keluaran terbaru, sama-sama warnanya putih, dan dulu pernah aku review juga di channel Pengabdi Apple. Urusan audio pakai ini ya, pakai headphone ya, headphone wireless si AirPods Max ya. Sebenarnya headphone tersebut kalau dipakai buat ngedit video kurang cocok sih ya, bukan headphone monitoring sebenarnya, tapi karena karakter audionya cenderung netral jadi ya cukup masuk ya buat standarku ya. Cuman buat YouTube nggak perlu akurat banget ya audionya ya. Dan doi juga kepake buat dengerin musik via Apple Music pastinya. Jadi aku lagi ngetik, lagi browsing, kalau bosen ya sambil dengerin musik ya. Apalagi ada noise cancellingnya jadi lebih sunyi, bisa lebih fokus kerja ya. Dan tak lupa ini ya UPS ya. Jadi kalau punya PC harus dikasih UPS ya. UPS aku pakai PC yang kayak gini ya. Ini wattnya cuman kecil karena ya udah cukup buat Mac Mini. Colok Mac Mini M1 sama sekalian colok monitornya. Ya yang namanya UPS tentu penting buat perangkat PC ya. Amit-amit listriknya mati kan masih ada sumber daya dari UPS-nya. Jadi ada beberapa menit doi masih hidup, aku bisa nge-save kerjaanku ya. Jadi kerjaannya nggak langsung hilang, dan tentunya juga bisa memproteksi hardware-nya ya. Hardware-nya si Mac Mini ya, biar nggak cepat rusak ya. Anyway, aku bahas ini dulu ya, port-portnya ya. Jadi port-portnya ada di belakang sini ya. Sebenarnya portnya agak minim sih ya. Agak ya, tapi buatku pribadi cukup sih selama penggunaan 6 bulan ini ya. Ini juga berkat monitor AOC ku yang juga nyediain USB hub ya. Hub yang ada di sisi samping monitor sama di belakangnya juga ya. Jadi banyak colokan port USB, mau nyolok flash disk, external hard disk segala macam ya tinggal colok aja di samping ya, atau di belakang monitor ya. Belakang monitor agak ribet sih, lebih gampang di samping sih. Ya daripada ngerogoh Mac Mini-nya di belakang kan susah ya, mending colok di monitornya ya udah. Connect ke USB-C-nya yang ada di Mac Mini. Terus ngomong soal body, jadi ya bodinya doi ini kan kecil-kecil cabai rawit ya. Kecil-kecil cabai rawit, ini kecil banget loh, tebelnya cuma segini, dimensinya cuma kayak gini. Mini PC yang powerful ya. Jadi kebiasaanku kadang kalau inget sih ya, at least sebulan sekali aku bersihin bagian belakangnya. Jadi belakang ini kan ada exhaust fan-nya ya, tinggal dikuas-kuasin aja ya, disapu-sapuin pakai kuas biar bersih lah, biar debu-debunya yang nempel pada luar. Dan patut diketahui bahwa fan-nya doi ini sangatlah silent ya, sunyi banget ya, kayak kuburan, nggak ada suara-suaranya sama sekali. Buset.
Dan itu adalah salah satu faktor yang bikin aku betah ya. Buat browsing banyak tab sambil ngetik nggak ada suaranya sama sekali. Jadi dipakai ngerender video ya ada sedikit peningkatan suara sih. Tapi cuman dikit banget ya. Hampir nggak kedengeran. Bahkan aku belum pernah nemu mini PC dengan tingkat kesunyian yang kayak gini ya. Kemudian masalah storage ya, ini mungkin yang menjadi salah satu hal yang bikin ilfeel para calon pembeli si Mac Mini M1, apalagi calon pembeli yang awam ya. Seperti yang kita tahu, storage internalnya doi ini termasuk kecil untuk ukuran PC. Jadi punya aku ini storage-nya cuma 256GB ya. Kapasitas gitu kalau buat ngedit video tentu nggak cukup ya. Jadi sekedar info, video YouTubeku, satu video YouTube itu dalam satu folder ya. Kalau aku taruh dalam satu folder ada B-roll ini itu segala macam. Total storage-nya sekitar 50-an giga ya. Itu satu video loh. Kalau storage-nya cuma 256 dikasih 50 ya cepet penuh ya. Dan untuk mensiasati hal tersebut, maka aku selalu tancap external SSD Samsung T5 yang kayak gini ya. Ini kapasitasnya 1 tera dan kecepatan read sama write-nya emang nggak secepat SSD bawaannya si Mac Mini sih. Tapi buatku udah cukup ya buat ngedit video resolusi 4K 30 fps 100 mbps ya. Ya sama buat nyimpen seluruh file-file videoku juga ya. Dan jangan lupa untuk SSD-nya diformat ke tipe APFS ya. APFS biar lebih optimize ya. Udah tahu cara formatnya, mungkin aku kudu bikin video tersendiri ya. Itu merupakan format terbarunya Apple ya. Buat copy paste dalam lingkup di dalam external SSD-nya sangat cepet ya. Bus ya, hap gitu, tinggal langsung copy paste. Mantap lah pokoknya. Dan untuk storage internal di Mac Mini-nya ini cuman aku isi buat nginstal software-softwarenya ya. Itu pun masih sisa setengahnya ya kalau nggak salah ya. Ya, kapasitas storage internalnya menurutku emang jadi kekurangan Mac-nya Apple. Mac keluaran terbaru internal storage-nya nggak bisa di-upgrade ya. Nggak kayak dulu pas zaman Intel ya. Zaman Mac Mini M1 ya udah terima kayak gitu ya. Jadi kalau pengen storage-nya yang gede dari awal beli, kudu beli yang varian ukuran yang gede. Atau mungkin bisa custom order ya kalau pengen yang lebih gede lagi. Tapi tentu harganya jadi lebih mahal. Dan soal harga dulu ini aku beli sekitar 11 jutaan ya. Dan sekarang harganya malah ada munggah dikit ya. Harganya 12 jutaan. Gak tahu kenapa, mungkin dolar naik atau mungkin karena si Mac Mini M2 series baru aja nongol, gak tahu ya. Habis itu kekurangan terbesar dari Mac Mini M1 adalah speaker ya. Speakernya itu nggak enak ya buat dengerin musik ya, buat nonton juga ya nggak PW lah. Karena speakernya itu tidak ada bassnya ya. Overall detailnya kurang, treble-nya juga rada over, intinya nggak enak buat dengerin musik ya. Ya jadi kalau pengen dengerin musik yang lebih serius ya pakai headphone, kalau nggak ya pakai external speaker yang lebih mumpuni ya. Kalau aku seperti yang aku bilang tadi pakai AirPods Max ya. Pengen beli ini HomePod yang baru ya, baru aja rilis juga ya. Keren. Terus apa lagi yang kudu aku bahas ya, performa ya. Seperti yang bilang tadi, performanya kencang. Soal performa udah pernah aku bahas versus sama MacBookku yang Intel sih. Perlu aku jelasin secara lebih rinci nggak? Nggak usah ya, aku rasa ya. Singkatnya aja ya. Jadi buatku kerja udah mumpuni dipakai Final Cut Pro atau FCPX ya. Ngedit video-video 4K yang aku record dari mirrorless Sonyku overall terasa nyaman. Jalanin playback di FCPX berjalan dengan smooth. Rendering video 4K disambi nonton juga ayo-ayo aja ya. Jadi sebelumnya pas di MacBook Intelku kalau aku lagi render terus aku sambil streamingan Netflix misalnya ya via browser pasti patah-patah lah. Kalau di sini tidak ya. Padahal si Mac Mini M1 ku RAM-nya lebih kecil ya, cuma 8GB ya. Kalau di MacBookku dulu kan 16GB. Ya berarti si Mac Mini M1 lebih optimize. Ya emang langkah yang bener sih si Apple untuk meninggalkan, berpaling dari Intel dan bikin chipsetnya sendiri. Hasilnya ya kayak gini ya. Enak performanya ya, apalagi yang M2, apalagi yang M2 Pro, atau mungkin nanti bakal nongol M2 Ultra, M2 Max juga ya. M2 Max ada di MacBook 16 inch ya, mahal ya. Aku pengen beli tapi mahal. Mungkin ada yang mau sponsorin, aku akan sangat menerima dengan senang hati ya. Oh ya, soal gaming ya, jadi singkat aja yang namanya PC gaming ya mending di Windows lah. Karena pilihan gamenya lebih banyak, lagi pula performa yang ditawarin juga ngepas ya kalau di chipset M1 ya. Kalau di M1 Pro atau mungkin M1 Max, M1 Ultra lebih mendingan sih, performanya lebih kencang soalnya ya. Buat gaming menurutku kurang cocok ya.
Ya kesimpulannya aku betah kerja pakai si doi ya, si Mac Mini M1. Sangat good value ya, harganya sekarang harganya naik di 12 jutaan ya. Mending ngerakit PC bang ya, 12 jutaan ya, mungkin ngerakit PC dapat spek ya bisa buat gaming lah ya. Tapi kalau buat kerja dan kalian udah familiar dengan Mac, dengan software-softwarenya yang eksklusif ya, pasti lebih PW buat kerja multimedia pakai inilah. Kecil-kecil cabai rawit ya. Saranku kalau kalian pengen beli Mac Mini, beli yang at least pakai chipset M1 ya, Apple Silicon ya, jangan yang Intel ya. Syukur-syukur bisa beli yang M2 ya atau M2 Pro, pasti lebih kencang, lebih nikmat lagi. Ya gitu aja sharingnya ya. Jadi kalau mungkin kalian juga sama-sama pakai Mac Mini M1, silahkan sharing aja pengalaman kalian pakai mini PC ini ya. Ya siapa tahu bisa menginfluence yang lain untuk pada beralih pakai Mac ya. Mungkin yang pakai Windows sudah bosan, silahkan pakai Mac. Ya dijajal dulu aja ya, siapa tahu cocok. Kalau nggak cocok ya berarti silahkan balik lagi ke Windows ya. Sunflower